Halo Milanisti, terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini. Jadi, langsung aja ke topik pembahasan, tapi kali ini eksklusif. Nanti di menit-menit akhir video, gue bakal kasih tahu poin pentingnya di situ. Simak terus sampai kelar. Jadi gini, Gary Cardinal menyatakan dia ingin AC Milan tuh menang secara cerdas. Katanya kayak gini, kami akan melakukan segalanya. Nah, sebelum derby della Madonnina yang kemarin itu, Gary Cardinal tuh berbicara tentang beberapa hal seperti perubahannya Serie A gitu ya, dan alasan kenapa dia membeli AC Milan. Hari ini atau tepatnya kemarin ya, wawancara tersebut itu telah dirilis dan sang pemilik dapat mulai berbicara lebih banyak setelah kemenangan melawan Inter di derby della Madonnina. Segala macam kritikan sudah merajalela dari semua orang untuk Milan musim ini. Banyak banget tuh cemoohan, dan beberapa diarahkan ke Gary Cardinal, si pemiliknya ini, si biang keroknya, katanya si biang keroknya. Tapi karena beberapa alasan nih, awal musim seperti biasa yang dilakukan AC Milan itu selalu membuka pintu bagi hal-hal negatif, selalu PHP gitu, dan sang pemilik AC Milan yang dari Amerika itu tentu saja menjadi target utamanya. Waduh, pada bursa transfer musim panas ini itu AC Milan sudah menghabiskan sekitar kurang lebih, ya koreksi kalau gua salah, itu sekitar 70 juta euro. Dan sebenarnya Gary Cardinal pemiliknya ini ingin menghabiskan lebih banyak lagi, kasih duit belanja lagi. Tapi kata Zlatan Ibrahimovic nggak perlu. Makanya sehingga itu menciptakan topik pembicaraan baru gitu. Sejak saat itu muncullah pertanyaan-pertanyaan, kenapa lagi banyak duit, banyak uang, tapi nggak dibelanjain gitu, ya kan? Selain itu, perekrutan Paulo Fonseca juga sebelumnya sudah diteliti sama Zlatan Ibrahimovic dan para manajemennya. Terutama setelah AC Milan diawali musim yang buruk, tapi setelah derby kemarin justru keraguan tentang Paulo Fonseca mungkin agak sedikit berkurang. Mungkin aja. Nah, kemarin setelah pertandingan itu, si bos pemilik AC Milan ini, Gary Cardinal, berbicara di Giornata dello Sport Italiano nel Mondo di New York. Semoga aja gua nggak salah dalam penyebutan, koreksi kalau gua salah. Dan kata-katanya itu telah disampaikan dari calciomercato.com. Nah, begini nih katanya nih ya. Tentang pembelian Milan. Ini wawancaranya ya, kayak wawancara gitu ya. Katanya kayak gini, ketika kami Redbird nih maksudnya membeli Milan, tujuannya adalah untuk membawa apa yang menjadi mata pencaharian kami ke Italia. Ada strategi yang jauh lebih besar dari apa yang kami mainkan setiap minggu di Italia, yaitu memenangkan pertandingan semuanya. Gimana caranya untuk memenangkan pertandingan? Terus dia juga ditanya bagaimana soal derby. Katanya kayak gini, Gary Cardinal bilang, hari ini pas lagi derby gitu ya, hari ini kami bermain melawan rekan-rekan kami dari Inter. Ini derby dan itulah tujuannya. Namun, Anda tahu, jika orang-orang seperti saya dan Stefan Pagliuca, nah Stefan Pagliuca ini bosnya Atalanta ya, datang ke Serie A, saya pikir pertemuan dan diskusi semacam ini tuh sangat penting. Nah, di sini nih poinnya nih. Terus dia juga ditanya, Anda bakalan mengubah Serie A? Si Gary Cardinal ngejawab kayak gini, saat saya melihat Serie A dan AC Milan, saya memakai
beberapa topi sebagai penggemar gitu. Jadi dia tuh bukan sebagai pemilik, sebagai fans, penggemar AC Milan, penggemar Serie A, dan penggemar Italinya itu. Konsep Made in Italy harus kembali. Konsep ini adalah kualitas premium tertinggi di dunia. Pikirkan Ferrari, pikirkan Loro Piana, pikirkan Brunello, Cucinelli. Kita harus memikirkan Serie A dengan cara yang sama. Kita dulu memikirkan Serie A dengan cara yang sama kan. Tetapi kemudian dunia berubah. Dan sekarang ketika kita berbicara tentang sepak bola di tingkat global dan memikirkan kualitas tertinggi, justru kita berbicara tentang Inggris, Premier League, bukan Serie A. Masuk akal nih. Nah, terus dia bilang si Gary Cardinal ini, si pemilik AC Milan ini nih ya, gue lebih senang nih. Gue bukan lebih senang karena dalam artian apa-apa ya. Terus si Gary Cardinal juga bilang, dan salah satu hal yang ingin saya lakukan sebagai direktur Milan, pemilik Milan, dan sebagai peserta di Serie A adalah bekerja sama dengan Milan dan semua anggota ekosistem Itali untuk mengembalikan Itali keadaan semula dalam hal sepak bola Eropa global. Saya pikir ini penting. Saya melihat Serie A sebagai salah satu ekspor terbesar Itali. Nah, terus dia juga ditanya, bukan hanya kemenangan saja yang penting. Nah, dia jawab nih si Gary Cardinal, hal ini tidak dapat dilakukan jika kita punya fokus pada memenangkan semua pertandingan. Kita tidak dapat melakukannya jika kita tidak berinovasi. Jika kita tidak mengubah paradigma ini di seluruh sepak bola Eropa, wah, di mana tampaknya ada anggapan tersirat bahwa Anda harus mengeluarkan uang berapapun lah biayanya untuk menang. Seolah-olah ada korelasi langsung antara pengeluaran dan kemenangan. Dan saya rasa saya sudah mengatakannya. Dan itulah level yang perlu kita capai di Serie A. Jadi si Gary Cardinal ini nggak mementingkan kemenangan gitu ya. Pantas aja waktu itu gue pernah baca sebuah artikel, dia tuh malah nggak penting, sebuah kemenangan itu nggak penting. Nah, reporternya juga nanya kayak gini, bukankah tidak seperti Arab Saudi atau Qatar? Nah, Gary Cardinal jawab kayak gini, ini masih lanjutannya. Ini bukan soal belanja pemain seperti pemerintah Timur Tengah yang tidak akan pernah Anda lakukan. Ini soal belanja modal tambahan dengan cara yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih inovatif gitu. Apa yang saya lakukan di Amerika untuk mencari nafkah, berinvestasi dalam olahraga, selalu merupakan kemitraan publik swasta. Anda butuh kota madya, Anda butuh pemerintah. Nah, ini adalah barang publik yang menjadi tanggung jawab Anda untuk menyediakan bagi masyarakat Anda. Maksudnya kasih beberapa ke warga Milannya gitu ya. Terus reporter ini juga nanya nih, sengkek juga nih nanya nih, kayak gini, bagaimana tentang para penggemar? Nah, Gary Cardinal ngejawab, di Amerika, orang yang menghabiskan uang untuk membeli tim adalah pemilik tim. Ya, di Italia, saya pikir para penggemar percaya bahwa tim itu milik mereka dan kami punya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi konsep ini. Namun, yang saya coba lakukan adalah, dan saya tidak mendapatkan banyak bantuan dalam ekosistem di Italia.
adalah kemitraan antara semua peserta dalam rantai nilai semuanya. Para penggemar, pemerintah daerah, pemerintah nasional, dan modal untuk membangun infrastruktur kami. Nah, ketika gue baca soal ini, gue langsung nyambung nih ke penolakan Milan dan Inter punya stadion baru. Gue sempet bikin kontennya. Nah, terus katanya gini, kami maksudnya itu di Italia dan Turki ya, akan menyelenggarakan kejuaraan Eropa, Euro maksudnya, pada tahun 2032. Saya berusaha membangun stadion di Milan dan dengan itu harus ada gelombang perbaikan di seluruh Serie A. Sehingga kami lebih menjadi kompetitif. Ya kan? Masuk akal nih. Terus si wartawan ini juga nanya, apakah ada sebuah pesan? Nah, ini Gary Cardinal pinter nih menjawabnya nih. Pesan saya kepada para penggemar tampaknya tidak berhasil. Jadi saya akan menyampaikan sebuah pesan kepada para penggemar bahwa saya tidak akan memberi Anda pesan apapun hingga kami menang. Iya, menang. Karena saya mengerti bahwa itulah satu-satunya hal yang Anda minati. Maksudnya tuh Milanisti gitu ya. Namun, saya akan melakukan pekerjaan saya dan kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menang. Namun, menanglah dengan cara cerdas. Dan jika saya melakukan itu, kami akan bertahan lama. Dan kami akan berkontribusi pada pertumbuhan seluruh ekosistem. Karena saya yakin itu adalah tugas kami. Gimana? Udah nyambung belum? Nah, ini pentingnya nih, poinnya nih ya. Jadi gini, jadi maksudnya si pemilik AC Milan, Gary Cardinal, dia itu bekerja sesuai pekerjaannya sebagai pemilik klub. Kalau Milan butuh modal untuk belanja pemain, dia udah siapin duitnya, berapapun nominalnya. Tapi kan ada tangan kanannya nih, tangan kanannya si bos nih, kayak Zlatan Ibrahimovic, Furlani, Moncada. Nah, mereka bertiga ini yang menggerakkan Milan untuk saat ini. Contoh kecilnya kayak bikin tim keduanya AC Milan. Itu namanya Milan Futuro. Nah, Milan Futuro ini yang saat ini main di Liga Italia Serie C. Nah, kalau si Gary Cardinal mah cuma sebatas owner aja. Tapi bukan berarti bos AC Milan si Gary Cardinal ini kagak ngapa-ngapain gitu di Serie A. Dia justru malah mikir keras tuh gimana caranya Liga Italia Serie A berjaya kayak dulu lagi di era 90-an. Tapi dia nggak bisa sendirian tuh, nggak mungkin dong. Makanya dia ajak nih orang-orang penting di klub lain untuk bahas Serie A di masa yang akan datang. Kan udah lama banget nih ya, selama ini tuh Liga Inggris atau Premier League yang kita tahu itu mereka menguasai pasar global. Sedangkan Liga Italia Serie A masih kalah jauh sama Premier League ini. Apalagi di tahun 2032 Italia dan Turki bakal jadi tuan rumah di Liga Eropa. Pasti ada kebutuhan dong dari sisi teknis nih. Contohnya kayak bangun stadion baru gitu ya. Tapi kan belum dapat izin nih. Belum dapat izin sama sekali gitu dari wali kota. Nah, ini gue pernah bikin videonya tentang Milan dan Inter punya stadion baru. Tapi belum di ACC gitu sama wali kotanya. Nah, sekarang kita sebagai Milanisti gak cuma nuntut mereka soal kemenangan doang dari Milan. Gak nuntut tuh. Tapi juga harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di Serie A.
Ya, ini juga termasuk semua penggemar Serie A di seluruh dunia. Interisti, Juventini dan lain-lain. Indonesia mestinya juga ambil bagian nih. Karena histori sepak bola kita, terutama yang generasi milenial ya, pasti udah familiar dong sama Liga Calcio Italia Serie A yang pernah berjaya di era 90-an gitu. Apalagi gue masuk di Liga Italia itu, seneng Liga Italia waktu umur gue 12 tahun. Aduh, udah bapak-bapak sekarang. Ya udahlah, segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Gua Deddy Kurniawan pamit. Forza Milan, Forza Serie A.